what's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. Itu adalah Ted Bundy berbicara hanya beberapa jam sebelum eksekusinya. Selama bertahun-tahun dia berbohong, memanipulasi dan memanfaatkan sistem. Tetapi pada akhirnya bahkan pembunuh berantai paling terkenal di Amerika pun tidak bisa menghindari apa yang akan datang. Dalam 24 jam terakhir itu sesuatu berubah dan apa yang terjadi tidak akan pernah dilupakan. Ketenangan sebelum badai. Apa yang membuat 24 jam terakhir Ted Bundy begitu menarik? Bukan hanya karena keadilan akhirnya ditegakkan setelah bertahun-tahun persidangan, banding, dan penundaan. Lebih dari itu, ini adalah rangkaian peristiwa luar biasa yang terjadi. Campuran yang direncanakan dengan cermat antara pengakuan putus asa, refleksi spiritual, manipulasi media, dan mungkin kerentanan manusia yang sejati yang akan selamanya mengubah cara kita memahami psikologi pembunuh berantai. Ini bukan hanya jam-jam terakhir seorang pembunuh yang dihukum. Ini adalah babak akhir dari seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun citra publik hanya untuk melihatnya hancur di hadapan eksekusi yang tak terelakkan. Pada sore hari 23 Januari tahun 89, Bundy berada dalam keadaan yang jarang sekali dilihat orang sebelumnya. Hilanglah sosok mahasiswa hukum yang percaya diri dan karismatik yang pernah membela diri di pengadilan dan memikat para penanya dengan kecerdasannya. Hilang pula sosok penipu yang memikat korban-korbannya dengan kepura-puraan kelemahan dan pesona mudanya. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang berjuang melawan kematian, warisan, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai dewasa, kerentanan sejati tentang apa yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Dia menghabiskan 24 jam terakhirnya dengan mengaku dosa, memberikan wawancara, berdoa, dan menelepon ibunya. Namun, ini bukan tindakan putus asa yang acak dari seorang pria yang menghadapi kematian. Ini adalah langkah-langkah yang direncanakan oleh seseorang yang memahami bahwa jam-jam terakhirnya akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengendalikan narasi hidup dan kejahatannya, untuk mungkin mencapai bentuk keabadian yang menyimpang melalui cerita-cerita yang akan diceritakan tentangnya jauh setelah kursi listrik telah menyelesaikan tugasnya. Acara besar pertama pada hari krusial ini dimulai pada sore hari ketika Bundy setuju untuk duduk dalam apa yang akan menjadi salah satu wawancara hukuman mati paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Waktu itu tidak dipilih secara kebetulan. Dengan kurang dari 24 jam sebelum eksekusi, Bundy tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan akan memiliki bobot sebagai kata-kata terakhir, akan dianalisis dan dianalisis ulang oleh ahli, jurnalis, dan publik selama puluhan tahun ke depan. Pada sore hari 23 Januari, Bundy mengikuti wawancara yang direkam video dengan James Dobson, seorang penyiar agama dan pendiri Focus on the Family. Ini bukan sembarang pewawancara. Dobson adalah seorang Kristen evangelis terkemuka dengan agenda khusus mengenai bahaya pornografi, dan Bundy tampaknya memahami persis narasi apa yang akan resonan dengan audiensnya. Pilihan pewawancara sama terencana seperti segala hal lain yang dilakukan Bundy sepanjang karir kriminalnya. Wawancara itu sendiri adalah pelajaran master dalam manipulasi. Bahkan saat Bundy menghadapi jam-jam terakhirnya, ketika Dobson menanyakan tentang kondisi mentalnya, jawaban Bundy mengungkapkan kompleksitas keadaan psikologisnya. Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment by moment thing. Sometimes I feel very tranquil and other times I don't feel tranquil at all. Dalam wawancara ini yang berjudul Fatal Addiction, Ted Bundy's Final Interview, Bundy membahas peran pornografi dalam perilaku kriminalnya. Ini bukan pengakuan sembarangan. Ini adalah argumen yang dirancang dengan cermat yang akan memicu debat selama puluhan tahun tentang hubungan antara media kekerasan dan perilaku kriminal. Bundy memulai dengan menegaskan kredibilitasnya sebagai seseorang yang telah mengalami hal ini secara langsung. Dia mengklaim bahwa paparan terhadap pornografi softcore di usia muda meningkat menjadi materi kekerasan yang memicu kejahatannya. Narasi ini sangat meyakinkan karena menawarkan penjelasan sederhana untuk kejahatan yang sulit dipahami. Jika pornografi dapat menciptakan monster seperti Ted Bundy, maka menghilangkan pornografi dapat mencegah tragedi di masa depan. Pesan ini sangat sesuai dengan audiens evangelis Dobson dan kekhawatiran mereka tentang kemerosotan moral dalam masyarakat Amerika. Namun, bahkan saat Bundy merangkai narasi ini, dia berhati-hati
untuk mempertahankan agen dan tanggung jawabnya, memahami bahwa penolakan total atas kesalahan akan merusak kredibilitasnya. Keseimbangan hati-hati antara menerima tanggung jawab sambil memberikan penjelasan eksternal untuk perilakunya menunjukkan manipulasi psikologis yang canggih yang membuat Bundy begitu efektif sebagai pembunuh dan begitu berbahaya sebagai figur publik. Ia memahami bahwa penolakan total atas tanggung jawab akan membuatnya tampak gila, tetapi dengan menawarkan penyebab sosial untuk perbuatannya, ia dapat memposisikan dirinya sebagai peringatan dan korban keadaan. Namun, peneliti dan biografer telah mendebat kesungguhan klaim-klaim ini. Beberapa, seperti Ann Rule, menyarankan bahwa Bundy menyesuaikan narasinya untuk sejalan dengan agenda anti-pornografi Dobson, melihatnya sebagai taktik manipulatif rather than refleksi yang jujur. Waktu pengungkapan ini hanya beberapa jam sebelum eksekusinya menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah ini wawasan yang jujur atau upaya manipulasi terakhir dari seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidup dewasaannya berbohong dan menipu semua orang di sekitarnya. Wawancara berlanjut selama berjam-jam dengan Bundy menggambarkan dengan detail mengerikan eskalasi fantasi kekerasan. Ia berbicara tentang perkembangan dari menonton materi pornografi hingga melakukan skenario kekerasan, menciptakan narasi yang menjadi pusat perdebatan tentang pengaruh media terhadap perilaku kriminal. Like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder. Selama bagian ini, Bundy menunjukkan pemahaman mendalam tentang psikologi kecanduan, menggunakan terminologi dan konsep yang resonan dengan baik bagi Dobson maupun publik luas. Dia bukan hanya menceritakan sebuah kisah, dia sedang membangun teori tentang perkembangan kriminal yang menempatkannya sebagai pelaku dan korban dari kekuatan sosial di luar kendalinya. Namun, aspek paling mengerikan dari wawancara ini adalah saat Bundy menggambarkan momen ketika fantasi menjadi kenyataan, saat batas antara mengonsumsi konten kekerasan dan melakukan tindakan kekerasan akhirnya hilang. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Deskripsi tentang titik lompatan ini menjadi salah satu bagian paling sering dikutip dan dianalisis dari wawancara tersebut. Bundy pada dasarnya menggambarkan momen ketika ia beralih dari seseorang yang memiliki fantasi kekerasan menjadi seseorang yang akan bertindak atas fantasi tersebut. Transformasi yang pada akhirnya merenggut nyawa setidaknya 30 wanita muda di beberapa negara bagian. Bundy juga mengungkapkan penyesalannya, terutama atas pembunuhan Kimberly Leach yang berusia 12 tahun yang ia anggap terlalu menyakitkan untuk dibahas secara rinci. Ketika Dobson mendesaknya tentang kejahatan tersebut, ketenangan Bundy akhirnya retak. Momen kelemahan ini penting karena menunjukkan sisi Bundy yang jarang terlihat di publik. Pria yang tampaknya tidak mampu empati, tiba-tiba tidak bisa membahas salah satu kejahatannya karena terlalu menyakitkan. Apakah ini penyesalan yang tulus atau lagi-lagi pertunjukan emosi yang direncanakan untuk membuatnya terlihat lebih manusiawi? Di jam-jam terakhirnya tetap menjadi perdebatan di kalangan kriminolog dan psikolog. Seiring berjalannya sore dan wawancara berakhir, Bundy berhasil menanam benih narasi yang akan bertahan lebih lama dari dirinya. Klaimnya tentang peran pornografi dalam kejahatannya akan dikutip oleh para penentang pornografi selama puluhan tahun, meskipun kritikus menyoroti timing yang tepat dan sifat egois dari pengakuannya. Kontroversi ini menyoroti kompleksitas dalam menafsirkan pernyataan terakhir Bundy, karena sejarah manipulasi yang dimilikinya membuat hampir mustahil untuk memisahkan wawasan sejati dari penipuan yang direncanakan. Wawancara dengan Dobson hanyalah awal dari 24 jam terakhir yang luar biasa. Saat kamera dikemas dan lampu dimatikan di ruang wawancara, perhatian Bundy beralih ke hal-hal lain. Pengakuan yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, panggilan telepon kepada anggota keluarga yang mungkin tidak akan pernah dia temui lagi, dan persiapan spiritual untuk eksekusi yang kini kurang dari 18 jam lagi. Panggung telah disiapkan untuk babak akhir yang akan sekompleks dan sekontroversial pria itu sendiri. Dalam jam-jam berikutnya, Bundy akan mengaku bersalah atas kejahatan di beberapa negara bagian, menghabiskan waktu berdoa dengan seorang pendeta Metodis, dan melakukan panggilan telepon terakhirnya ke dunia luar. Setiap tindakan direncanakan dengan cermat, setiap pernyataan disusun dengan presisi saat salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika bersiap menghadapi nasibnya di kursi listrik Florida. Pengakuan di bawah bayang-bayang kematian. Ketika kegelapan menyelimuti penjara negara
negara bagian Florida pada malam 23 Januari tahun 89. Suasana di dalam dinding penjara semakin tegang dan surreal. Dengan kurang dari 12 jam sebelum eksekusi yang dijadwalkan, Ted Bundy akan memulai pengakuan-pengakuan paling signifikan dalam sejarah kejahatan Amerika. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar serangkaian pengakuan. Itu adalah pertunjukan yang direncanakan dengan cermat oleh seorang pria yang menyadari bahwa jam-jam terakhirnya mewakili kesempatan terakhirnya untuk mengendalikan narasi kejahatannya dan mungkin memperoleh warisan yang menyimpang. Pada hari yang sama, Bundy mengaku kepada penyelidik termasuk agen khusus FBI Bill Hagmaier tentang 30 pembunuhan yang dilakukannya antara tahun 73 dan 78 di negara bagian seperti California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado, dan Florida. Ini bukan curahan rasa bersalah atau penyesalan yang spontan. Ini adalah bagian dari apa yang penyelidik sebut sebagai skema tulang untuk waktu Ted, di mana ia menahan detail untuk menegosiasikan penundaan eksekusi. Meskipun strategi ini gagal karena keluarga korban dan Gubernur Bob Martinez menolak penundaan lebih lanjut, waktu pengakuan ini bukanlah kebetulan. Selama bertahun-tahun, Bundy telah dengan cermat membocorkan informasi tentang kejahatannya, selalu menahan cukup detail untuk mempertahankan pengaruh dalam negosiasi pembelaan dan banding. Dia memahami bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan selama dia memiliki informasi yang dapat memberikan penutupan bagi keluarga korban atau membantu menyelesaikan kasus-kasus lama, dia tetap memiliki nilai bagi penegak hukum dan sistem hukum. Namun, pada malam itu, dengan semua banding habis dan eksekusi hanya hitungan jam, strategi Bundy telah berubah secara fundamental. Dia tidak lagi berusaha membeli waktu atau menegosiasikan kondisi yang lebih baik. Sebaliknya, dia terlibat dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pertunjukan terakhir, upaya untuk mengukuhkan posisinya dalam sejarah kejahatan sambil sekaligus menempatkan dirinya sebagai orang yang kooperatif dan menyesal. Ia memberikan rincian per negara bagian: 11 di Washington, 3 tidak teridentifikasi, 8 di Utah, 3 tidak teridentifikasi, 3 di Colorado, 3 di Florida, 2 di Oregon, keduanya tidak teridentifikasi, 2 di Idaho, 1 tidak teridentifikasi, dan 1 di California tidak teridentifikasi. Angka-angka ini lebih dari sekadar statistik. Setiap angka mewakili seorang wanita muda yang hidupnya diakhiri secara tragis, keluarga yang telah bertahun-tahun mencari jawaban, dan komunitas yang hidup dalam ketakutan selama masa kekuasaan teror Bundy. Sifat sistematis pengakuannya mengungkapkan skala sebenarnya dari kejahatannya dan cara terencana yang dia gunakan untuk beroperasi melintasi batas negara bagian. Bundy bukanlah pembunuh acak yang bertindak secara sembarangan. Dia adalah predator yang secara sistematis menargetkan korban di wilayah geografis yang luas, seringkali mengatur waktunya agar kejahatannya bertepatan dengan pergerakannya antara negara bagian dan yurisdiksi yang berbeda. Yang membuat pengakuan-pengakuan ini begitu mengerikan adalah ketidakpedulian klinis yang ditunjukkan Bundy saat membahas kejahatannya. Agen FBI yang mewawancarainya malam itu menggambarkan seorang pria yang berbicara tentang pembunuhan dengan jarak emosional yang sama, seperti orang lain membahas perjalanan harian mereka. Ini bukan sosok yang hancur dan menyesal yang diharapkan orang lihat di jam-jam terakhirnya. Ini adalah individu yang sama, dingin dan perhitungan, yang melakukan kejahatan-kejahatan itu bertahun-tahun sebelumnya. Pengakuan-pengakuan itu juga mengungkap sejauh mana penipuan Bundy selama bertahun-tahun. Pengakuan mendadaknya mengejutkan orang-orang terdekatnya, termasuk istrinya, Carol Ann Boone, yang merasa dikhianati dan menolak panggilan teleponnya pada pagi hari eksekusi. Selama bertahun-tahun, Boone percaya pada ketidakbersalahan Bundy, bahkan menikahinya selama persidangan dan melahirkan anaknya saat dia berada di sel mati. Pengakuan tersebut menghancurkan keyakinannya sepenuhnya, meninggalkan dia untuk berjuang dengan kenyataan bahwa dia telah mencintai dan membela seorang pembunuh massal. Seiring berjalannya waktu, pengakuan-pengakuan itu terus berlanjut. Bundy berbicara dengan penyelidik tentang kejahatan yang telah mengganggu kepolisian selama bertahun-tahun, memberikan detail yang hanya bisa diketahui oleh pembunuh itu sendiri. Dia menggambarkan lokasi di mana mayat-mayat dapat ditemukan, metode yang dia gunakan untuk membuang bukti, dan wawasan tentang proses pemilihan korbannya yang terbukti sangat berharga bagi profiler kriminal dan lembaga penegak hukum. Namun, bahkan dalam pengakuannya, Bundy tetap mempertahankan sisi manipulatifnya. Dia membagikan informasi secara strategis, kadang memberikan detail krusial, dan kadang tetap samar-samar. Pengakuan-pengakuan ini merupakan bagian dari apa yang disebut skema tulang untuk waktu Ted, di mana dia menahan detail untuk
menegosiasikan penundaan eksekusi, dan bahkan di jam-jam terakhirnya dia tampaknya tidak mampu sepenuhnya melepaskan taktik yang telah mendefinisikan hubungannya dengan penegak hukum selama lebih dari 1 dekade. Dinamika psikologis yang terjadi selama sesi pengakuan ini kompleks dan sangat mengganggu. Di satu sisi, Bundy tampaknya merasa puas akhirnya dapat membahas kejahatannya secara terbuka tanpa pretensi ketidakbersalahan yang telah menghiasi pernyataan publiknya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, kesediaannya untuk mengaku hanya beberapa jam sebelum eksekusi menunjukkan tingkat perhitungan yang hampir tidak dapat dipahami. Beberapa penyelidik yang berbicara dengan Bundy pada malam itu kemudian menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang menarik dan mengerikan. Mereka menyaksikan seorang manipulator ulung. Dalam penampilan terakhirnya, seorang pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan seni penipuan dan kini menggunakan keterampilan yang sama untuk merancang narasi terakhirnya. Bahkan dalam pengakuannya, Bundy sedang berakting, dengan cermat memilih detail mana yang akan diungkapkan dan mana yang akan disembunyikan, selalu sadar akan kesan yang ia tinggalkan pada pendengarnya. Seiring berjalannya malam, pengakuan-pengakuan itu mulai memiliki kualitas yang hampir surreal. Di sana ada seorang pria yang akan mati dalam hitungan jam, dengan tenang membahas kejahatan yang telah menakuti komunitas di seluruh Amerika Serikat. Kontras antara eksekusi yang akan datang dan deskripsi klinisnya tentang pembunuhan menciptakan atmosfer yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang hadir. Namun, pengakuan-pengakuan itu hanyalah sebagian kecil dari aktivitas Bundy selama malam panjang dan gelap itu. Bahkan saat dia berbicara dengan penyelidik tentang kejahatannya, dia juga terlibat dalam apa yang tampak seperti refleksi spiritual yang tulus dan persiapan untuk kematian. Dualitas ini bagian manipulasi yang terencana, bagian pencerahan spiritual yang tampak menjadi salah satu aspek paling kontroversial dari eksekusinya. Selama malam itu, Bundy didampingi oleh pendeta Methodist Fred Lawrence dari Gainesville, Florida. Laporan menunjukkan ia tampak emosional, menghabiskan sebagian besar waktu menangis dan berdoa. Hal ini kontras dengan persona publiknya yang percaya diri dan karismatik, menunjukkan momen kerentanan saat ia menghadapi kematian yang tak terelakkan. Kehadiran pendeta Lawrence selama jam-jam terakhir ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah luar biasa. Di sini, seorang pria rohani berusaha memberikan kenyamanan spiritual kepada salah satu pembunuh paling terkenal dalam sejarah Amerika. Lawrence kemudian menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang menantang dan menyedihkan, mencatat bahwa meskipun kejahatan Bundy, dia tetap seorang manusia yang menghadapi kematian dan mencari kedamaian spiritual. Lawrence mencatat, dia tidak ingin mati, tapi dia tahu dia harus mati. Kami berdua menangis, kamu juga harus menangis untuk korbannya, menunjukkan ketakutan dan keruntuhan emosional Bundy. Deskripsi ini bertentangan dengan citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun sebagai seseorang yang selalu mengendalikan setiap situasi. Cerita pendeta tersebut juga mengungkap tantangan moral dan etis yang mendalam bagi mereka yang memberikan perawatan spiritual kepada narapidana terpidana mati. Bagaimana cara memberikan kenyamanan dan penebusan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan keji? Bagaimana cara menyeimbangkan belas kasihan terhadap terpidana dengan kenangan akan korban? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui Lawrence jauh setelah eksekusi Bundy. Seiring berjalannya malam, kombinasi pengakuan dan refleksi spiritual menciptakan pemandangan aneh di dalam dinding penjara negara bagian Florida. Di satu ruangan, Bundy dengan tenang menceritakan pembunuhan kepada agen FBI, memberikan detail yang akan membantu menyelesaikan kasus-kasus lama dan memberikan penutupan bagi keluarga korban. Di ruangan lain, dia menangis dan berdoa bersama seorang pendeta, tampaknya berjuang dengan kenyataan kematiannya yang akan datang dan beban kejahatannya. Dualitas ini menjadi pusat perdebatan tentang sifat sejati Bundy dan keaslian jam-jam terakhirnya. Apakah air matanya adalah ekspresi tulus penyesalan dan ketakutan, ataukah itu hanyalah pertunjukan terencana untuk membuatnya terlihat manusiawi di mata sejarah? Apakah kerjasamanya dengan penyelidik adalah upaya terakhir untuk melakukan sesuatu yang positif, ataukah itu hanyalah bentuk manipulasi lain untuk memastikan tempatnya dalam sejarah kejahatan? Jawaban atas pertanyaan ini, seperti halnya banyak hal tentang Ted Bundy, tetap misterius. Yang pasti, malam 23 Januari 89 mewakili puncak dari tahun-tahun manipulasi, penipuan, dan kekerasan. Itu adalah malam ketika salah satu penjahat paling terkenal di Amerika akhirnya mengakui
melampaui skala penuh kejahatannya sambil terlibat dalam apa yang tampaknya merupakan refleksi spiritual yang tulus. Saat fajar mendekat dan eksekusinya semakin dekat, Bundy telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Ia berhasil menjadi monster dan manusia, manipulator dan penyesal dalam satu malam yang sama. Pengakuan yang ia buat malam itu memberikan penutupan bagi beberapa keluarga, sementara bagi yang lain, hal itu menimbulkan pertanyaan baru. Perjalanan spiritual yang sepertinya ia tempuh memicu debat tentang penebusan dan pengampunan yang terus berlanjut hingga hari ini. Panggung kini siap untuk babak akhir drama luar biasa ini. Dalam hitungan jam, Ted Bundy akan menghadapi kursi listrik Florida, namun sebelum itu ia akan menjalani serangkaian panggilan telepon emosional dan persiapan akhir yang akan menandai salah satu eksekusi paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah kriminal Amerika. Fajar terakhir, saat sinar matahari pertama mulai menembus kabut pagi di Florida pada 24 Januari 89. Bab terakhir dalam kehidupan Ted Bundy akan segera terungkap dalam serangkaian peristiwa yang akan terpatri dalam ingatan kolektif sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Pria yang selama bertahun-tahun memanipulasi sistem hukum, memikat pewawancara dengan pesonanya, dan mempertahankan ketidakbersalahannya meskipun dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, kini harus menghadapi kenyataan tak terelakkan. Eksekusi mati di kursi listrik Florida. Pada jam-jam dini hari 24 Januari, Bundy berada dalam keadaan yang jarang dilihat orang, tanpa kepercayaan diri dan pesonanya yang biasa. Hanya tersisa rasa takut akan kematian yang melampaui segala manipulasi psikologis dan keberanian kriminal. Pada jam-jam dini hari 24 Januari, Bundy melakukan 2 panggilan telepon ke ibunya, Louise Bundy, yang berkata, "Kamu akan selalu menjadi anakku yang tercinta." Panggilan telepon ini mungkin merupakan momen paling manusiawi dalam jam-jam terakhir Bundy. Di sini, seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun menciptakan persona, memanipulasi korban, dan menipu penegak hukum, kini hanya mencari kenyamanan dari satu-satunya orang yang mencintai dia tanpa syarat meskipun mengetahui kebenaran tentang kejahatannya. Percakapan dengan ibunya digambarkan oleh saksi sebagai menyedihkan, pengingat bahwa bahkan penjahat paling terkenal tetaplah anak seseorang. Beban emosional panggilan-panggilan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Louise Bundy telah menghabiskan bertahun-tahun membela putranya, mengunjunginya di penjara, dan mempertahankan keyakinannya akan kebaikan dasarnya meskipun bukti-bukti kesalahannya semakin menumpuk. Panggilan-panggilan ini penuh emosi, dengan Louise memberikan kata-kata penghiburan. Dalam percakapan terakhir mereka, ia berkata, "Kamu akan selalu menjadi putraku yang tercinta," menyoroti momen pribadi yang penuh ikatan di tengah eksekusi yang akan datang. Seiring berjalannya pagi, persiapan ritual untuk eksekusi dimulai dengan serius. Bundy menolak memilih makanan terakhir, sebuah praktik umum bagi narapidana hukuman mati. Dia disajikan makanan standar, steak, telur, hash browns, dan roti panggang yang dilaporkan tidak dia sentuh. Bahkan tindakan sederhana menolak makanan terakhirnya seolah-olah syarat dengan simbolisme. Apakah itu tindakan terakhir penolakan, ungkapan ketakutannya, atau sekadar manifestasi fisik kecemasannya tentang apa yang akan terjadi? Persiapan psikologis untuk eksekusi adalah proses yang sedikit orang benar-benar pahami. Saat pagi mendekat, ia dipersiapkan untuk eksekusi, termasuk mencukur kepalanya untuk aplikasi salep konduktif guna meningkatkan elektroda kursi listrik. Persiapan klinis ini menghilangkan sisa-sisa penampilan yang dipelihara dengan rapi oleh Bundy, mengubahnya menjadi realitas biologis dasar seorang terpidana mati yang bersiap untuk mati. Di luar tembok penjara, pemandangan yang sangat berbeda sedang berlangsung. Kerumunan di luar penjara bersorak dengan beberapa orang berteriak, "Bakar, Bundy, bakar." Reaksi publik terhadap eksekusi Bundy yang akan datang belum pernah terjadi sebelumnya dalam intensitas dan perayaannya. Di luar penjara, kerumunan sekitar 500 orang berkumpul, dengan banyak yang bersorak dan berteriak, "Bakar, Bundy, bakar." Beberapa meledakkan kembang api dan memukul wajan, mencerminkan sentimen publik yang intens terhadap Bundy. Perayaan publik atas eksekusi ini tidak biasa bahkan menurut standar Amerika, dan mencerminkan kengerian yang ditimbulkan oleh kejahatan Bundy dalam kesadaran publik. Reaksi ini belum pernah terjadi sebelumnya di Florida, di mana eksekusi relatif umum, menyoroti dampak unik kasusnya. Kerumunan di luar termasuk petugas polisi yang tidak bertugas, dan spanduk bertuliskan "Burn, Bundy, Burn" dan "Bon Voyage" dipajang, serta perkumpulan mahasiswa Chi-Phi di Universitas Florida State mengadakan pesta barbecue yang menyajikan Bundy burgers dan hotdog berarus listrik di bawah spanduk yang bertuliskan "Watch Ted Fry, See Ted Die,
Saat pukul 7 pagi mendekat, persiapan akhir di dalam penjara mencapai puncaknya. Sekitar pukul 7.06 pagi, Bundy dibawa ke ruang eksekusi di penjara negara bagian Florida. Dia digambarkan pucat dan tidak menunjukkan kecongkakan biasanya. Dia mengangguk kepada beberapa dari 42 saksi, termasuk jaksa penuntut, saat dia diikat ke kursi listrik. Saksi-saksi yang menyaksikan langkah terakhir Bundy menggambarkan seorang pria yang jelas-jelas dilanda ketakutan dan kenyataan situasinya. Seorang saksi kemudian mengenang. Dua penjaga bertubuh besar membawa Bundy di antara mereka, dan dia pucat seperti kertas. Mereka membawanya ke kursi listrik, mengikatnya, dan dia diizinkan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Perubahan sikap Bundy sangat mencolok bagi mereka yang telah mengikuti kasusnya selama bertahun-tahun. Ini bukanlah sosok yang percaya diri dan karismatik yang pernah mewakili dirinya di pengadilan atau memikat wartawan dalam wawancara. Sebaliknya, saksi-saksi menggambarkan seorang pria yang jelas-jelas menyadari bahwa waktunya telah habis, bahwa semua manipulasi dan manuver hukumnya akhirnya berakhir. Seorang saksi lain memberikan detail tambahan tentang momen-momen terakhir Bundy dan interaksinya dengan orang-orang yang hadir. Ted Bundy sangat terguncang saat dibawa masuk ke ruangan. Dia membutuhkan bantuan. Setelah ditempatkan di kursi, mereka mulai memasang tali di pergelangan kakinya, dan area pinggangnya. Dia mulai mengendalikan dirinya kembali. Deskripsi ini mengungkapkan keadaan emosional yang kompleks yang dialami Bundy di saat-saat terakhirnya. Ketakutan awal dan kelemahan fisik diikuti oleh upaya untuk mengembalikan sedikit kendali dan martabat. Bahkan di hadapan kematian, Bundy berusaha mengelola kesan yang dia tinggalkan bagi mereka yang menyaksikan. Ketika ditanya tentang kata-kata terakhirnya, dia ragu-ragu sebelum berkata, "Jim dan Fred, saya ingin kalian menyampaikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya," sambil mengarahkan kata-katanya kepada pengacaranya, Jim Coleman, dan pendeta Fred Lawrence. Kata-kata ini sederhana dan pribadi menjadi kontras yang mencolok dengan pernyataan akhir dramatis yang banyak orang harapkan dari seorang penjahat terkenal. Tidak ada pengakuan besar-besaran, tidak ada permohonan maaf yang dramatis, tidak ada upaya untuk menjelaskan atau membenarkan kejahatannya, hanya permintaan sederhana untuk menyampaikan cintanya kepada mereka yang tetap setia padanya meskipun segala sesuatu yang telah terjadi. Saksi yang merekam kata-kata terakhir ini mencatat keanehan tersebut, terutama mengingat konteks kejahatan Bundy dan keluarga korban yang tidak akan pernah menerima pesan semacam itu dari orang yang mereka cintai yang telah dibunuh. Itu adalah momen yang menggambarkan ironi tragis dari situasi tersebut. Di sini ada seorang pria yang meminta cintanya disampaikan kepada keluarganya, sementara keluarga korban telah kehilangan kesempatan itu karena perbuatannya. Pada pukul 7.16, setelah lonjakan arus 2000 volt selama 1 menit, Bundy dinyatakan meninggal. Eksekusi sebenarnya dijelaskan oleh saksi sebagai proses yang klinis dan efisien, kontras tajam dengan drama hukum dan ketertarikan publik yang mendahuluinya. Mereka menekan tombol dan saat listrik mengalir melalui tubuhnya, Anda bisa melihat tinjunya mengepal dengan jempol di antara dua jari. Bahkan setelah kematiannya, para saksi tidak bisa tidak memikirkan kejahatannya dan korban-korban yang telah dia ambil nyawanya. Reaksi fisik terhadap arus listrik menjadi pengingat mengerikan akan kekerasan yang telah dia lakukan pada orang lain. Ketika listrik dimatikan, seorang dokter membuka kancing depan kemejanya, menempelkan stetoskop ke dadanya, lalu mundur dan menyatakan Bundy meninggal. Dengan kata-kata itu, salah satu bab paling terkenal dalam sejarah kejahatan Amerika Serikat berakhir. Ted Bundy, pria yang menakuti komunitas di beberapa negara bagian, memanipulasi sistem hukum selama bertahun-tahun, dan menjadi simbol kejahatan yang tak terlukiskan, telah meninggal. Setelah kematiannya, jenazah Bundy dikremasi di Gainesville, Florida, dan abunya ditebar di pegunungan Cascade, negara bagian Washington, sesuai dengan wasiatnya. Bahkan setelah kematiannya, Bundy berhasil mengendalikan aspek terakhir dari kisahnya kembali, setidaknya secara simbolis, ke Pacific Northwest, tempat di mana aksi pembunuhan massalnya dimulai dan di mana begitu banyak korbannya kehilangan nyawa. Otaknya diangkat dan diteliti untuk mencari kelainan, tetapi tidak ditemukan apapun yang berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang akar psikologis rather than fisiologis dari perilakunya. Upaya terakhir untuk memahami apa yang membuat Bundy mampu melakukan kejahatan semacam itu pada akhirnya terbukti sama tidak jelasnya dengan tahun-tahun evaluasi dan analisis psikologis yang mendahuluinya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati tayangan ini, lanjutkan petualangan dengan mengklik salah satu video di layar.